Bahwasanya dua nama ini terambil dari ayat Allah begitu banyak ya, berkaitan dengan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan ya, yakni Ar-Rahman dia berkaitan dengan zat Allah SWT, rahmat Allah, ya, sifat Allah SWT. Adapun Ar-Rahim, ya, dia muncul, ya, Allah kaitkan, ya, ada takyidnya, ada kaitannya dengan Allah sering menyebutkan hambanya. Ya, misalnya wa kana bil mu'minina rahima, maka dikaitkan dengan sifat rahmatnya Allah itu dikaitkan dengan hamba-hambanya atau makhluknya. Berbeda dengan Ar-Rahman, Allah sebutkan secara mutlak. Ya, berarti sifat Ar-Rahman lebih besar, lebih luas lagi daripada Ar-Rahim. Ya, maksudnya Ar-Rahim, ya, dikaitkan dengan hamba, makhluk. Ya. Begitu juga Allah mengatakan dalam surat Taubah ayat 117, Innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap mereka, ya, dia maha lembut lagi maha menyayangi. Ya. Nah, adanya penjelasan ini, ya, semakin kita berusaha untuk mendalami, memahami bahwasanya nama Allah Ar-Rahman, ya, secara bahasa, ya, dia mengikuti wazan atau pola fa'lan, ya, fa'lan Rahman, yang menunjukkan sifat yang lazimah, sabitah, lazimah, kamilah, sifat yang bersangatan, maknanya sangat tetap dan terus menerus tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada siapapun makhluknya. Sempurna sekali sifat ini, ya, dari sifat Allah ini rahmat. Adapun sifat Allah Rahim, ya, Ar-Rahim, nama Allah Ar-Rahim ini menunjukkan sifat kasih sayang Allah SWT, sifat rahmatnya Allah SWT, ya, yang dikaitkan dengan objeknya yang menerima manfaat rahmat dari Allah SWT. Ya. Jadi kalau sifat rahmat pada sifat Ar-Rahman, dia bersifat mutlak. Oleh karena itu dalam, ya, seluruh penjelasan pada penjelasan yang lalu kita telah sebutkan seluruh makhluk Allah SWT, seluruh makhluk yang ada di alam ini, baik alam yang tingginya, alam yang rendahnya, ya, apapun makhluk Allah SWT, maka semuanya mendapatkan rahmat dari Allah SWT dengan sebab nama Allah Ar-Rahman. Seluruhnya, mukmin dia, kafir dia, taat dia, ataukah dia orang yang bermaksiat, ataukah dia orang fasik, maka tetap mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Maka kita juga bisa memahami dari nama ini seluruh apa yang Allah arahkan, datangkan, ya, setiap kebaikan yang kita terima, ya, setiap apapun yang kita dapatkan melalui perantara orang lain sekalipun, maka itu buah dari atau asar pengaruh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita terhindar dari segala macam kemudaratan. Ya. Apapun namanya, musibah apapun. Walaupun tertimpa musibah, namun kita cepat bangkit. Atau kita terkena suatu mudarat, namun kita ternyata menyadari mudarat ini tidak lebih berat dari mudarat orang lain. Ya, kita bisa menimbang-nimbang seperti itu. Maka kalau kita menyadari, maka seluruhnya itu juga dari sebab asar, ya, pengaruh dari rahmatnya Allah SWT dengan sifat Allah Ar-Rahman ini, dengan nama Allah Ar-Rahman ini. Karena tidak ada yang memberikan kebaikan, tidak ada yang menolak keburukan, tidak ada yang melakukan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita, ya, mengisi hati kita, ya, menyadari dari dalam hati kita bahwasanya kalau kita menginginkan kebaikan, maka kita minta kepada Allah. Karena dia Maha Rahman, dia Maha Penyayang. Ya. Kita yang berlumuran dosa, Allah masih kasih kita nikmat. Apalagi kalau kita taat, apalagi kalau kita bertaubat, apalagi kalau kita berharap, meminta kepadanya.
Selama ini kita mungkin lalai, selama ini mungkin kita bermaksiat, selama ini mungkin kita malas beribadah, melalaikan kewajiban. Tapi ternyata nikmat Allah masih dikasih ke kita. Nah, sekarang kita hadapkan diri kita kepada Allah untuk memohon kepada Allah, maka mengapa kita tiba-tiba menjadi putus asa? Maka kita harus bersemangat menggapai rahmatnya Allah SWT. Dan rahmatnya Allah ini, sebagaimana sudah kita bahas juga, dia mendahului atau mengalahkan kemurkaan Allah SWT. Ya. Ini tidak bisa kita pungkiri. Ya. Allah SWT memenuhi hati kita ini. Apabila kita penuhi hati kita, kita sadari bahwasanya rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya, maka kita akan bisa menyadari betapa Allah SWT begitu indahnya, begitu luar biasanya dia menghiasi alam raya ini kalau kita mau tadabbur. Sampai-sampai hewan yang buas sekalipun, ya, ketika sudah berinteraksi sama anaknya, berubah menjadi hewan yang lucu. Hewan yang imut istilahnya. Tiba-tiba dia menjadi lembut kepada anaknya. Padahal dia tadinya buas luar biasa. Hewan yang kita lihat biasa bermain sama kita, ayam. Atau apa misalnya hewan-hewan yang di sekitar kita. Ketika kita mengganggu anaknya, luar biasa tiba-tiba menjadi ganasnya. Ya, menyerang kita segala macam, tidak mau diganggu. Karena apa? Karena kasih sayangnya dengan anaknya ini pada hewan. Dan ini tidak lain adalah asar, dampak dari rahmat Allah SWT. Nah, ini perlu kita pikirkan. Ya. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang mendasari hal ini dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam wabiha yata'atafuna wabiha yatarahamuna wabiha ta'tif al wahsyu ala waladiha wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan birahmi biha yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah SWT memiliki 100 rahmat. Lalu yang Allah turunkan, yang Allah bagikan ke dunia ini di antara jin, manusia dan seluruh makhluk-makhluk ini yang ada di muka bumi ini, itu hanya satu bagian saja dari 100 ini. Hanya satu bagian, 1%-nya saja. Yang dengan 1% inilah, ya, kita dapati makhluk-makhluk ini saling perhatian. Yang kita bilang ada empati, ada perhatian, ada kasih sayang sesama mereka. Ya. Saling melindungi, saling menjaga, ya, saling membela, ya, saling asah, saling asuh dan segala macam yang kita lihat. Hingga hewan buas sekalipun, ya, begitu perhatian, menjaga, melindungi anaknya. Ya. Bukan dimakan anaknya, bukan ditelantarkan anaknya. Hewan buas ketika dengan hewan yang lain dia nggak peduli, tapi giliran dengan anaknya dia peduli luar biasa. Hewan apapun kita lihat seperti itu, dengan anaknya dia akan peduli. Ya. Dengan anaknya dia akan peduli. Nah, ini adalah contoh satu bagian dari rahmatnya Allah yang Allah bagikan untuk seluruh makhluk. Bukan satu makhluk. Seluruh makhluk ini mendapatkan satu bagian rahmat ini. Dengan satu bagian inilah kita bisa berkasih sayang. Seorang anak mengurusi orang tuanya. Ya. Seseorang yang begitu profesionalnya, perawat misalnya, tenaga medis misalnya, mengurusi pasiennya. Ya. Di rumah sakit. Ya. Begitu juga di rumah sakit jiwa sekalipun. Mengurusi pasiennya, bahkan terbentuk ikatan emosionalnya. Saking kasih sayangnya.
Begitu juga kita di tengah jalan ada orang terjatuh, orang tua terjatuh, kita bantu dia. Kasihan aja gitu. Nak nyebrang, kita bantu nyebrangkan. Kita melihat ada orang yang cacat, kita bagi nikmat Allah ini, kita kasih dia, kita beri makanan, kita beri uang dan segala macam. Dari mana ini? Satu bagian rahmat Allah yang 100 itu tadi. Ya. Seluruh makhluk ini menggunakan satu bagian dari rahmat Allah ini tadi, berkasih sayang. Sampai hewan-hewan, sesama hewan sekalipun. Ya, dengan satu rahmat tadi. Lalu kata Nabi, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Lalu Allah tinggalkan, Allah sisakan 99 bagiannya nanti di akhirat. Bayangkan 1% saja kita mendapatkan nikmatnya berkasih sayang dengan anak yang mengurusi orang tuanya. Ada orang tua yang sudah tidak mampu lagi mengurus dirinya, anaknya bersihkan kotorannya. Orang tua yang mengurusi anaknya yang cacat sampai usia tua sekalipun, orang tuanya juga yang mengurusi. Satu bagian. Maka bayangkan bagaimana 99 nikmat dari rahmat Allah ini ketika akan didapatkan oleh hamba-hambanya nanti di hari kiamat nanti. Terkhusus di surganya nanti. Maka bagaimana mungkin kita menyia-nyiakan? Tidak menyadari rahmat Allah yang begitu luas ini. Rahmat Allah yang begitu luas ini kita sia-siakan. Maka bagaimana mungkin kita tidak menyadari ini? Nah, kalau kita menyadari kita ini hidup di dunia ini dengan satu bagian ini kita mendapatkan nikmat. Ada kita muncul, tidak tega. Seorang guru umpama di sekolah, tidak tega menghukum muridnya. Sayang, kesian budak ini. Ada orang, kesian ya orang itu. Tidak tega, nak marah, tidak jadi marah, urung marah. Rahmat. Ini. Satu bagian tadi. Makanya kalau kita melihat ada orang yang maki-maki orang tuanya, yang kejadian sebaliknya, orang tua yang menyiksa anaknya sampai mati anaknya, atau anak yang menggugat orang tuanya sampai bawa ke pengadilan, memenjarakan orang tuanya, di mana rahmatnya? Ini orang yang buta hatinya, tidak dapat satu bagian itu pun dia tidak dapat, mati hatinya. Ada suami yang menelantarkan istrinya. Ya. Dibiarkan, biarlah siksa yang dia dengan. Tidak digantung nasibnya. Diceraikan tidak, segala macam tidak, dinafkahi tidak. Biarlah aku siksa nih. Nah, mati ini hatinya ini. Tidak punya lagi rasa kasih sayang. Pada pernikahan itu, untuk Allah datangkan kasih sayang. Mawaddah, rasa saling cinta. Itu dikatakan Allah di antara mereka. Maka ini perlu kita menyadari. Selanjutnya dikatakan oleh penulis, fahiya rahmatun la yu'abbaru anha lisan yamunnu biha arhamur rahimin. Rahmat Allah ini, baik yang satu bagian di dunia ini, ya, atau nanti yang 99 bagian nanti di akhirat. Ini rahmat Allah yang tidak bisa kita gambarkan dengan lisan kita. Yang satu bagian di dunia ini saja, yang dinikmati, dirasakan seluruh makhluk ini. Kurang lengkap yang kuceritakan tadi. Macam mana kita menceritakan hewan-hewan itu? Yang kucingnya, yang singanya, yang ularnya, yang segala macam. Macam mana ikannya. Macam mana orang di Afrika. Macam mana orang yang di Amerika. Macam mana orang di berbagai negara. Di luar dunia, di luar negeri kita. Wah, itu orang sekolah berpendidikan, hewan tidak berpendidikan. Ini bukan masalah pendidikan. Hewan tidak berpendidikan, tidak sekolah. Ya. Ini bukan masalah berpendidikan. Maka kita melihat itu juga terjadi dengan orang-orang yang tidak sekolah. Ini adalah bagaimana Allah melembutkan hati. Walaupun dia orang kafir sekalipun, orang kafir juga punya kelembutan. Punya kepedulian dengan sesama. Mereka juga saling bahu-membahu, tolong-menolong juga. Punya kepedulian sosial. Wajar, karena ini rahmat dari Allah SWT. Tapi bukan pujian untuk mereka. Wah,
Barat itu no, dengan wong tuanya diurusi. Kita harusnya lebih berhak. Tapi bukan berarti kita gara-gara melihat fenomena di orang-orang kafir banyak yang seperti itu, ya sudah kita berguru dengan wong Barat. Bukan. Itu bukan pujian, bukan keteladanan untuk kita mengubah agama kita, cara kita beragama menjadi seperti mereka. Itu rahmat yang Allah tampakkan, Allah perlihatkan, Allah tunjukkan kepada kita. Terjadi pada orang kafir. Kita juga harusnya berkaca pada diri kita. Allah juga menampakkan rahmatnya pada kita. Cuma barangkali hati kita ini mati. Hati kita kotor. Tidak bisa melihat itu. Sehingga kita terkagum-kagum dengan orang-orang Barat punya kepedulian sosial dan segala macamnya. Yang seharusnya kita sebagai Muslim lebih berhak lagi untuk merealisasikan itu dengan satu bagian rahmat dari Allah SWT. Maka tidak bisa kita gambarkan secara lisan, secara cerita, narasi apapun tidak bisa mewakili. Makanya kita mengatakan Alhamdulillah, segala pujian itu memang tertuju kepada Allah. Tidak bisa kita puji selain Allah. Mutlak milik Allah sajalah. Kalau kita mengucapkan Alhamdulillah, Masya Allah. Begitu kasih sayangnya Allah. Dia ulur lagi kita. Dia beri kesempatan kita lagi. Untuk kita bertaubat. Waktu. Tapi kita mau pakai atau tidak. Allah kasih lagi. Besok pun mungkin Allah kasih kita. Durasi waktu. Semenit, 2 menit, 1 jam, sehari, 2 hari, seminggu. Mungkin usia kita bertambah terus. Itu waktu rahmat dari Allah SWT. Nah, yang Allah yang merupakan Arhamur Rahimin, zat yang maha pengasih. Wa yatafaddalu biha man wasi'at rahmatahu kulla syai' ala ibadihil mu'minin. Yang Allah Subhanahu wa taala, dia rahmatnya maha luas meliputi segala sesuatu. Allah khususkan, Allah istimewakan lagi orang-orang beriman. Dengan orang kafir saja Allah bagi rahmatnya, dan orang-orang beriman Allah khususkan lagi, Allah istimewakan lagi. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fa sa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, mencakup segala sesuatu. Allah limpahkan kepada segala sesuatu. Allah lebih-lebihkan. Ya. Wasi'at kulla syai'. Dan akan aku fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Dan aku catat, aku berikan juga kepada orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan mereka beriman kepada ayat kami. Ya Allah lebihkan lagi. Jadi walaupun orang kafir mendapatkan nikmat begitu banyak, orang maksiat kok bisa kaya, dapatkan nikmat begitu banyak, itu dunia. Sejatinya Allah sudah melebihkan kita, mengistimewakan kita. Tapi kalau hati kita mati, tidak berguna harta yang banyak Allah kasih ke kita. Tapi dengan hati yang hiduplah, hati yang sehatlah, kita bisa membaca itu semua. Lihatlah para sahabat, begitu bahagianya mereka hijrah bersama Nabi SAW. Disuruh ke Habasyah, disuruh pula balik ke Mekah, disuruh hijrah lagi ke Habasyah lagi 2 kali. Lalu hijrah lagi, sebagian lagi rombongan hijrah besar-besaran ke Madinah. Tinggalkan harta semuanya, terpisah dengan orang tua, kerabat, keluarga yang memilih jalan kafir. Mereka tinggalkan semua kemewahan dan segala macamnya. Mereka sambut keimanan dengan penuh kebahagiaan walaupun tidak punya harta apapun. Kenapa kita bersedih? Iman inilah yang harus kita banggakan. Tidak bisa kita tukar iman ini, kita duitkan, tidak bisa. Maka itu dunia ini receh. Nabi ibaratkan ya, sayap nyamuk. Dunia ini lebih rendah dari sayap nyamuk. Bahkan Nabi hinakan lagi ya, bangkai. Jadi kalau orang kafir mendapatkan nikmat, yang dia dapatkan nikmat karena dunia ini tidak berharga.
Nanti 99% ini, 99 bagian rahmat Allah ini nanti tertuju untuk di akhirat. Dan orang-orang mukmin Allah bahagiakan di dunia ini dengan cara yang benar. Wal 'abdu kullama 'azumat ta'atuhu wa zada qurbuhu wa taqarrubuhu li rabbih azuma nasibuhu min istihqaqi hadhihi rahmah. Dan setiap hamba apabila semakin mengagungkan, semakin besar ketaatannya, semakin meningkat, bertambah kedekatannya, takarrubnya kepada Allah SWT. Mulai rajin sholat, mulai banyak membaca Al-Quran, mulai mau menghafal Al-Quran, bertambah. Semakin bertambah, semakin dekat dia dengan Rabbnya. Mulai rajin dia berdoa, selalu mulai fokus dia banyak berdoa. Terlebih dia bisa membedakan, dia dulu kurang berdoa atau doanya hanya baca-baca saja. Sekarang dia berdoa dengan hatinya, minta dengan sebenar-benarnya. Terus bertambah, meningkat. Maka apa yang terjadi? Maka dia menjadi orang yang bertambah pula haknya untuk memperoleh bagian rahmat Allah walaupun 1% di dunia ini tadi. Dan 99 bagian nanti di akhirat. Dia menjadi orang yang berhak mendapatkan bagian itu. Prioritas. Seperti dalam surah Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan bagi umat manusia ini, Al-Quran. Penuh keberkahan. Maka ikuti kitab ini oleh kalian. Ikuti kitab ini, ajaran Alkitab ini. Dan bertakwalah agar kalian dirahmati oleh Allah SWT. Jadi ketika kita mengikuti ajaran Alkitab, mengikuti sunnah Nabi SAW, la'allakum turhamun. Pasti kalian dirahmati oleh Allah SWT. Berhak kita dapat rahmat Allah SWT. Jadi jangan kita sepelekan. Sunat juga, sana menigo. Amalan ini. Ini soal bagaimana kita bertakarrub kepada Allah. Kesempatan. Usia yang Allah beri. Mau kita sia-siakan modal kita, nafas kita. Itu orang-orang di dalam kubur. Kalau mereka diberi kesempatan, galak balik. Dia udah galak kalau. Aku nak baca Quran, aku nak bersedekah, aku nak beramal. Aku nak kafir lagi. Galak kalau. Kalau mereka boleh bercerita kepada kita di dunia ini, mereka akan bercerita. Dan Allah sudah ceritakan bagaimana mereka farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan. Kami ingin beramal, ya Allah. Ya. Itu yang mereka inginkan. Nah. Maka itu kata Allah, Allah jadikan pasti dirahmati ketika mereka menambah ketaatan, menambah kedekatan mereka kepada Allah. Begitu juga di surah An-Nur ayat 56. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dirikan salat. Perbaiki salat, perbanyak salat, sempurnakan salat. Perbaiki bacaannya, perbaiki gerakannya. Fokuslah dalam salat. Apapun yang bisa kita maksimalkan dalam salat. Begitu juga tunaikan zakat, taati Rasul dalam perintahnya yang wajib maupun amalan-amalan yang tidak wajib karena kita cinta kepada Rasul. Kita kerjakan. La'allakum turhamun. Maka pasti kalian akan dirahmati. Ya. Maka itu kita fokus dengan diri kita akhirnya. Tidak akan sibuk ngurusin orang lain. Ya. Sama ibarat orang ujian mengerjakan soal. Sibuk bahas, ngapa budak itu jawab yang nomor ini. Habis waktunya bahas jawaban wong. Waktu dia sama dengan waktu kawan di sebelahnya. Kawan di sebelah ini jawab, salah, budak ini jawabnya asing baik. Dia udah ngisi-ngisi jawaban, sibuk nyingok jawaban wong lain. Salah kalau jawaban itu. Itu benar tuh. Tapi dia udah ngisi jawaban. Sibuk bahas wong lain. Modal waktunya sama. Dia udah beramal. Sibuk ngerudi wong lain. Aman dia fokus dengan gawean dia pikir ke gawean dia. Sibuk dengan amal masing-masing. Begitu pula di surah Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat terhadap orang-orang yang muhsinin, berbuat kebaikan. Pasti Pak, ini Al-Quran.
Dikatakan Allah, la raiba fi, tidak ada keraguan. Pasti Allah rahmati. Jadi kalau Allah merahmati bukan berarti Allah kasih duit. Tapi aku tidak kayu-kayu. Tapi aku masih tidak punya mobil, aku masih tidak punya rumah. Rumah kita di surga insya Allah. Allah jadikan kita cukup di dunia ini. Allah hindarkan kita dari bala. Barangkali orang lain punya harta banyak. Naman pulok dia berobat. Naman pulok biayai anaknya yang kena narkoba. Naman pulok kena ini, kena itu dan segala macam. Kita tidak ada kejadian itu. Alhamdulillah. Kita tidak punya banyak masalah. Tidak naman punya penyakit yang berat-berat. Tidak keluar banyak biaya. Cukup dengan kebutuhan kita. Harta nak makan, aduh. Kita ibadah bisa tenang. Itu nikmat dari Allah SWT. Wal ayat fi hadzal makna katsira. Ayat yang dalam makna yang semisal ini banyak sekali. Semuanya dikaitkan dengan rahmat Allah SWT. Maka wallahu azza wa jal arhamu bi ibadihi, arhama bi ibadihi minhum ba'duhum bi ba'din. Mahma ala qadarur rahmah wa tarahum bainahum. Maka Allah SWT merahmati hambanya. Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain sesuai dengan kadar ukuran yang Allah bagi rahmat di antara mereka. Seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "Qudima 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyin. Wa idza imra'atun min as-sabi tabtagi idza wajadat sabiyan fi as-sabi akhazathu fa alsaqathu bi batniha wa arda'athu." Kata didatangkan ya, lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tawanan-tawanan ya. Lalu ada wanita di antara tawanan tadi, ya, celingak-celinguk kesana kemari mencari bayinya, terpisah dari bayinya. Wah, cari-cari dia, periksa sana periksa sini, sesama tawanan, dicari-carinya. Lalu ketika dia ketemu anaknya, dipeluknya erat-erat, disusuinya lah anaknya, ya, dengan sampai kenyang dan segala macam. Itulah yang dilakukan seorang ibu ketika terpisah dari anaknya. Seperti kasus orang-orang gempa, musibah, segala macam. Terpisah dari anaknya, bertangisan. Ketika ketemu anaknya, didekapnya luar biasa. Orang tua yang ibu, yang anaknya diculik. Ketemu setelah beberapa minggu, kemudian beberapa bulan, kemudian dipeluknya, didekapnya anaknya. Lalu kata Nabi apa? Tentang perempuan tawanan ini yang menemukan anaknya setelah terpisah tadi. Atarawna hazihil mar'ah tarihatan waladaha finnar. Apakah menurut kalian ibu yang begitu sayangnya dengan anaknya ini, dia dekatnya dikasihaninya anaknya ini, dicari-carinya, dicari. Kalau tidak peduli, Pak, dari jola, nak mati-matilah. Ibu yang cari anaknya setelah terpisah ini. Ada tidak kemungkinan ibu ini, kata Nabi, akan lemparkan anaknya ini, diuntal anaknya ke dalam api. Atau kalau kita cebur ke sungai, buang ke tong sampah segala macam. Ibu yang seperti ini kata Nabi. Ibu yang seperti ini kita lihat ini kata Nabi, ada kemungkinan tidak anaknya akan diuntal dibuang ke dalam api. Lalu kata para sahabat, kulna la wallahi. Tidak ya Rasulullah, wallahi demi Allah, wahia taqdiru ala taruhahu. Ya. Demi Allah, walaupun dia mampu melemparkan buang anaknya ini tadi, ibu yang seperti kita lihat ini tidak bakal buang anaknya ke dalam api tadi. Tidak bakal. Tidak bakal. Walaupun ibu itu mampu. Kata para sahabat. Maka faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha. Dan demi Allah, Allah benar-benar dia lebih sayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan ibu tadi yang kalian sangka dia tidak akan mungkin lempar anaknya ke api, bahkan dicari, didekapnya, disusuinya. Allah lebih sayang kepada seluruh hambanya dibandingkan ibu ini tadi. Nah, inilah gambaran sifat Allah Ar-Rahman. Jadi ketika kita membaca Ar-Rahman atau membaca ayat Ar-Rahman,
Bayangkan seperti ini. Baca tak kita nyeting pemikiran gitu. Ketemu ayat, dan kita manggil ya Rahman. Minta kepada Allah. Allah tuh kita minta, ya Allah engkau sangat sayang kepada hamba-Mu ya Allah. Dan engkau menjanjikan ya Allah. Hamba-Mu yang taat, mentaati Rasul, mematuhi ajaran-Mu, engkau janjikan akan engkau rahmati. Ya Allah aku hadapkan diriku kepadamu ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah. Aku taati Rasul-Mu, aku ikuti ajaran Nabi-Mu, aku minta kepadamu ya Allah. Bisakah kita mengkondisikan hati kita, pikiran kita berdoa atau beribadah kepada Allah, menghadirkan hal-hal seperti ini dalam pikiran kita, khususnya ketika kita membaca Ar-Rahman. Maka kita minta kepada Zat, kita penuh keyakinan, kita berdoa kepada Zat yang Maha mendengar dan tidak pernah pelit. Wasi'at kulla syai', rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah pasti bagi. Maka kita tidak akan pernah putus asa. Kalaupun tidak kita dapatkan langsung, kita pun tidak berputus asa. Allah telah merahmati kita dengan cara yang lain. Allah rahmati kita, Allah beri kita dengan cara yang lain. Kita tidak pernah kecewa dengan Allah SWT. Ada orang berdoa, akulah berdoa, tidak sembuh-sembuh penyakit ini. Aku lagi dapat putus asa, aku tidak ketik lagi daya upaya. Ya barangkali tidak dengan sembuhnya, tapi Allah menggugurkan dosa-dosanya dengan sakitnya. Itu juga rahmat dari Allah. Dia bisa bersyukur tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi ketika kita membayangkan seorang ibu yang begitu kasih sayangnya sama anak, tidak bakal lempar anaknya ke dalam api, maka Allah perbandingannya Allah SWT itu tidak bisa setara. Allah jauh lagi terhadap hambanya, dia lebih sayang dibandingkan seorang ibu tadi kepada anaknya. Maka fa'arhama ma yakunu minal khalqi bil khalqi rahmatal ummi biwaladiha. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, membagikan kasih sayangnya antara hamba dengan hamba, sesama hamba, itu seperti rahmat kasih sayang seorang ibu dengan anaknya. Maka itu adalah rahmat yang la yusawiha syai'un min rahmatin nas. Itu pun tidak bisa disetarakan di antara manusia. Kasih sayang dari Allah itu tetap tidak setara. Yang satu bagian saja, satu bagian tadi, apabila kita bandingkan antara makhluk, sesama makhluk saja, satu bagian dari rahmat Allah tetap tidak setara, jauh. Ya. Apalagi yang 99 yang Allah akan sediakan di akhirat. Bal law jumi'at rahamat ar-rahimin. Ya. Wallahu jalla wa ala arhama bi ibadihi minha bi waladiha. Arhamu bi ibadihi minha bi waladiha. Bahkan Allah SWT dia jauh lebih merahmati hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu kepada anaknya tadi. Balau jumi'at rahmatur rahimin kullihim. Ya. Falaisat bi syai'in inda rahmati arhamir rahimin. Kalau sekiranya seluruh kasih sayang di antara makhluk ini dihimpunkan, ya, tetaplah tidak akan bisa menandingi sedikitpun rahmat yang Allah telah curahkan. Karena dia adalah arhamur rahimin. Zat yang maha pengasih dari seluruh makhluk-makhluk yang pengasih. Wa yang bagi an yu'lam huna anna rahmah al-mudhafa ila Allah naw'an. Rahmatun amma. Bahwasanya perlu kita pahami, rahmat yang disandarkan kepada Allah. Kalau disebut rahmat dari Allah, ya, itu ada dua macam. Kalau dikatakan rahmat Allah, itu ada dua macam. Yang pertama, itu rahmat yang ammah. Rahmat yang sifatnya umum. Rahmat yang sifatnya ammah ini, yang umum ini, wahiyallati qarranaha bil ilmi fi qawlihi. Rahmat yang Allah iringkan dengan pengetahuannya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dalam surat Al-Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 7. Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmatmu meliputi segala sesuatu dan pengetahuanmu juga meliputi segala sesuatu. Maka fakullu syai'in wasala ilmuhu wa huwa wasilun likulli syai'. Fa inna rahmatahu
wasalat ilaihi. Lianna Allah qarana hadhihi ar-rahmah bihi wa hiya ar-rahmah allati tashmalu jami'al makhluqat hatta al-kuffar. Maka seluruh fakulu syai', segala sesuatu yang pengetahuan Allah sampai kepadanya, tidak ada yang luput dari Allah. Seluruh makhluk, dari alam yang paling tinggi, alam yang paling rendah, alam malaikatnya, alam jinnya, seluruh pengetahuan Allah sampai ke sana. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Maka pastilah rahmat Allah pun sampai kepada makhluk itu. Jadi seluruh hal makhluk, kalau Allah mengetahuinya, dan tidak ada yang tidak Allah ketahui, tergapai dia, sampai dia pada pengetahuan Allah SWT, maka ketahuilah rahmat Allah pun pasti sampai kepada dia. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah, maka tidak ada yang luput pula dari rahmatnya Allah SWT. Ya. Nah, jika demikian, Allah Subhanahu wa taala mengiringkannya dengan rahmatnya, pengetahuan tadi. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Allah iringkan rahmat dengan pengetahuannya. Oleh karena itu yang seperti ini rahmat yang mencakup seluruh makhluknya. Ini yang umum tadi. Hattal kuffar, sampai orang kafir pun mendapatkan bagian rahmat Allah. Ini tadi yang satu bagian tadi. Satu bagian tapi yang umum. Satu bagian ini pun ada dua. Nah ini yang umumnya seperti itu. Wahiyya rahmah jasadiyah, badaniyah, dunyawiyah, bita'am wa syarab wal libas wal maskan wa nahwi dzalik. Yakni rahmat yang Allah berikan kepada jasad, badan, hal yang bersifat duniawi, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan semisalnya. Orang kafir Allah kasih tempat tinggal. Bukan berarti orang kafir ini berjalan tiba-tiba meledak badannya, mati kalau. Tidak, Allah kasih. Allah kasih nikmatnya, Allah kasih mereka tempat tinggal, Allah kasih juga. Tapi itu bukan tanda kebenaran. Itu bukan tanda kebenaran. Dapat nikmat dari Allah bukan tanda kebenaran. Itu karena rahmat dari Allah, semata-mata rahmat dari Allah SWT. Ditundanya mereka dari azab, berbeda dengan umat Nabi terdahulu yang kafir kepada nabinya Allah azab. Tapi diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sebagai rahmatan lil alamin. Nah, salah satu rahmatan lil alamin kata para ulama kita, orang kafir pun tidak diazab langsung di dunia ini. Tapi Allah akhirkan. Mereka justru mendapatkan rahmat, tidak diazab seperti kaum Nabi Nuh, tidak tenggelamkan, habis semua. Tidak seperti kaum Nabi Lut, habis semua. Tidak seperti kaum Ad, habis semua. Dan semua kaum-kaum para Nabi itu habis semua. Kaum Nabi Nuh yang tersisa di kapal yang hidup. Kaum Nabi Lut habis semuanya. Nabi Lut saja harus meninggalkan kampungnya itu sama anaknya. Tapi orang-orang kafir, umat dakwahnya Nabi Muhammad SAW, mereka kafir tidak diazab seperti umat-umat terdahulu. Itu juga rahmat, bagian dari rahmat dari Allah SWT. Nah ini hatta kufar sampai juga dapatkan rahmat ini. Jadi bukan berarti itu tanda kebenaran mereka. Justru itu adalah untuk menegaskan adanya rahmat dari Allah SWT untuk mereka. Yang harusnya mereka mensyukurinya dengan cara bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Kemudian warahmatun khassah, dan rahmat yang khusus. Wahiyallati khassa biha ibadahul mu'minin. Ada yang kedua, dari satu rahmat yang di dunia ini, tapi ada dua macam rahmat. Yang satu ini pun dibagi dua kan. Rahmat yang umum dan yang keduanya adalah rahmat yang khusus. Jadi sempit sekali ini. Tapi kita mendapatkannya luas luar biasa. Macam mana lagi yang 99 yang hanya orang mukmin saja yang dapat. Yang satu bagian saja dibagi dua, ada umum, ada yang khusus. Itu kita mendapati keluar biasaan, Masya Allah. Bagaimana lagi yang 99-nya? Maka rahmat yang khusus ini hanya Allah khususkan untuk hambanya yang mukmin. Apa dia rahmat itu? Yang khusus ini, wahiyya rahmatun imaniyah, diniyah, dunyawiyah, ukhrawiyah, bitaufiq, litta'ah, wa taysir lil khair, wa tasbid alal iman, wal hidayah, ala sirat, wal ikrami, bidukhulil jannah, wan najati minan nar. Ya. Jadi yang khusus ini berupa rahmat dari Allah SWT, berupa rahmat keimanan.
mendapatkan kelezatan iman. Hanya orang mukmin. Berat cobaan, lihat para sahabat, beratnya luar biasa, tapi mereka merasakan kelezatan beriman kepada Allah SWT. Kita berutuhan. Ya. Baru ngantri catering haji, makanan haji di jamaah sudah ngamuk, protes, ngamuk berat. Atau ada hal yang kurang beres sedikit, ngamuk lagi. Para sahabat, Masya Allah, dengan segala keterbatasan mereka. Ya. Maka ini rahmat keimanan, rahmat diniyah, rahmat berupa agama. Begitu juga di antara mereka mendapatkan dunia, seperti para nabi Allah yang mendapatkan kekuasaan, mendapatkan harta yang banyak, juga banyak. Para sahabat juga punya harta yang banyak. Begitu juga ada ukhrawiyah, urusan akhirat. Ketenangan, tumaknina, kebahagiaan hati. Ada taufik dari Allah untuk taat, bimbingan dari Allah, arahan dari Allah mengilhamkan kepada seorang untuk mau taat. Tiba-tiba kita pengen baca Al-Quran, pengen kita untuk duduk di majelis kajian, pengen kita ini untuk menambah ketaatan, bertaubat kepada Allah. Begitu juga rahmat dari Allah, taisir, kemudahan dalam kebaikan. Banyak sekali yang Allah mudahkan agama kita, tidak Allah perberat. Salat kita sakit, tidak kuat berdiri, boleh duduk. Itu juga rahmat dari Allah SWT. Allah ringankan salat selain di luar 5 waktu, walaupun sunnah Nabi SAW tidak Allah wajibkan. Sunat secara hukum fikihnya tidak Allah bebankan kita. Kalau Allah bebankan, kalau Allah wajibkan, sangsaro gitu. Karena tidak seluruh waktu kita kuat kita melakukan itu semua. Kadang kita ini kuat, kadang kita ini melemah. Maka Allah mudahkan. Itu juga rahmat dari Allah. Kemudian tasbih, keteguhan alal iman dan hidayah. Ya. Bagaimana Allah kokohkan keimanan. Datang badai cobaan, mengganggu keimanan kita, kita tetap tegar, tidak mau bergeser, tidak mau tergoda. Ya. Kemudian bagaimana Allah muliakan mereka dengan masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Wallahul mas'ul ayyudkhilana birahmatihi fi ibadihi salihin wa an yamunna alaina birahmatil lati katabaha li awliyaihi almu'minin. Innahu subhanahu jawadun karim wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang tempat kita mengadu, tempat kita meminta. Kita mohon kepadanya agar Allah masukkan kita ke dalam rahmatnya, ya, bersama hamba-hambanya yang soleh lainnya, dan agar Allah karuniakan kita, ya, rahmatnya yang telah Dia tetapkan sebagaimana Dia tetapkan bagi para wali-walinya di kalangan orang-orang mukmin. Sesungguhnya Allah Dia Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, dan Allah sebaik-baik yang Maha menyayangi. Demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.